Oke. Baik, kita lanjut lagi. Berapa menit tadi lamanya kita Nuri? Oke. Apalagi nih? Kurang dukungan sosial berarti itu apa? Ada di faktor berhubungan, Nars. Kurang dukungan sosial. Oke. Kemudian tampak tidak menunjukkan minat pada perbaikan perilaku, ini masuk di mana? Kan masalah diagnosa ini, Nars. Oh, oke. Ini maksudnya mau masuk di mana kalau pemeliharaan kesehatan supaya sekalian bahas nih pemeliharaan kesehatan. Yang mana nih tidak menunjukkan minat? Kalau ini Nars, sesuai menjawab batasan karakteristiknya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, tapi kan ini didiagnosa hipertensi sama dokter, Nars, jadi revisi, Nars. Tunggu dulu. Yang mana yang kita maksud di batasan karakteristiknya pemeliharaan kesehatan itu tidak menunjukkan minat? Di sini. Absence ini ya, interest. Menunjukkan minat pada ini, Nars, tidak menunjukkan minat pada perbaikan perilaku sehat. Oke. Ya memang rata-rata di sini tuh kita lihat bukan orang yang sakit tuh kalau kita lihat batasan karakteristiknya. Oke. Iya. Jadi ada bisa mirip tapi yang manajemen kesehatan ini lebih ke terapeutik ya, terapeutik regimen. Berarti dia sudah sakit kan? Iya, Nars, hidup sehari-hari. Oke, jadi untuk tidak menunjukkan minat perilaku tidak ada ya? Ada, Nars. Oke, kurang dukungan sosial bisa masuk di related factor. Motorik juga tidak ada, Nars. Motorik, ya oke. Tapi kalau kita masukkan untuk persoalan-persoalan ini, Aul ini juga bisa masuk ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan loh, Aul. Ya, jadi dia punya dua diagnosa. Ada yang banyak diagnosa ini, ada yang manajemen kesehatannya, ada juga pemeliharaan kesehatannya kalau seperti ini. Oh, jadi bisa disambil dua-duanya, Nars? Bisa. Oh, iya, karena Nars. ini dua hal yang berbeda ini. Yang satu pemeliharaan kesehatan, yang satu manajemen kesehatannya. Manajemen kesehatannya. Iya. Saya cuma bilang tadi tuh, kalau yang sudah sakit itu manajemen kesehatan. Karena saya tidak tahu bahwa ada masalah dalam pemeliharaan kesehatannya. Ternyata memang ada juga. Begitu. Jadi bukan berarti bahwa kalau diambil pemeliharaan kesehatan, tidak diambil manajemen kesehatan. Bukan seperti itu ya. Iya. Maksudnya kalau pemberian kesehatan itu umumnya yang belum sakit. Tapi bisa saja yang sudah, ya apalagi yang sudah sakit begitu. Karena yang sudah sakit itu kadang pemeliharaan kesehatannya juga tidak efektif kan? Iya, Nars. Oke, jadi kalau data-datanya pemeliharaan kesehatan ini juga bisa ya. Dia juga di situ related faktornya kalau pemeliharaan kesehatan apa di sini kira-kira? Di luar. Kira-kira apa, Ul? Related factornya? Kalau pemeliharaan kesehatan, dia related factornya apa nih? Untuk si Nyonya S ini. Faktor berhubungannya. Iya. Keputusan. Strategi coping tidak efektif, Nars.
Coping strateginya, strategi coping tidak efektif. Coping itu kan artinya penyelesaian masalah ya, bisa kita bilang gitu ya. Iya, Nars. Penyelesaian masalahnya tidak efektif. Bisa. Iya, Nars. Karena itu saya pakai di bawah. Oh, iya ya. Mana Anuta? Di sini Nars taruh. Oke. Berarti sudah mulai terorientasi nih, alhamdulillah. Ya, jadi tambah 1, Di. Iya, Nars. Manajemen kesehatan. Jadi kalau kesiapannya, Nars, saya bahas juga. Kesiapan pengetahuan, peningkatan pengetahuan. Iya. Kesiapan saja, jangan defisiensi toh. Oh iya, kesiapan saja, Nars. Untuk yang manajemen kesehatan ini kan ada juga sebenarnya kesiapan. Kira-kira yang lebih tepat yang mana ini, Aul? Kesiapan atau masih tidak efektif? Masih Karena tidak beda efektif. itu. Masih tidak efektif, Nars. Iya. Tidak ada ekspresi yang dia tunjukkan untuk meningkatkan pilihan yang tepat. Iya, Nars. Meningkatkan manajemen kesehatan, tidak ada, Di. Iya, Nars, tidak ada. Karena kan baru mau dikasih tentang pengetahuannya dulu, Nars. Mungkin setelah pengetahuan baru kita bisa naik kesiapan meningkatkan manajemen kesehatannya. Oke, mantap. Bagus itu, Aul. Kalau bisa kita ubah dari waktu ke waktu. Misalnya, di sini analisa data di tanggal berapa. Pas ada lagi analisa data di tanggal berapa untuk yang tadi. Yang kita bilang, kayaknya kalau saya sudah selesaikan efisiensi pengetahuan ini, bakal berubah dari ketidakefektifan manajemen kesehatan menjadi kesiapan. Gitu. Jadi memang bagus kalau kita buatkan di analisa data ini diagnosa tanggal berapa begitu, ya? Iya, Nars. Jadi bisa berlanjut, Nars, tuh kayak 3 dulu saya konsulkan, baru nanti setelah itu baru buat lagi 1. Ya, itu lebih baik daripada misalnya ini yang dipertahankan padahal sebenarnya sudah berubah kondisi klien, kah? Iya, Nars. Tapi tetap saja bahwa kalau kita beralih dari ketidakefektifan menjadi kesiapan, itu tetap harus merujuk kepada batasan karakteristiknya kesiapan, ya, Aul? Iya, Nars. Jangan pakai asumsi pribadi begitu. Oke, yang lain juga saya berharap bisa ya kurang lebih saya sih gembira, Aul, ini signifikan sekali kita punya perkembangan dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, ya. Oke, lanjut ke NOC, Tak. Oke, defisiensi pengetahuan berkaitan dengan kurang informasi. Apa itu? Saya selalu itu minta sama mahasiswa cantumkan datanya. Kenapa? Supaya kita bisa lihat ketika kita lihat renplanya ini, data yang ini sudah diatasi oleh NOC yang mana, ya, atau berkaitan dengan NOC yang mana, dan data yang ini dia berkaitan dengan intervensi yang mana. Bisa kita copy paste saja, langsung copy paste saja supaya biar langsung dikoreksi. Kakak Sabik, itu Adek butuh istirahat, Nak. Semalam demam. Di sini kemannya, sayang. Mendengar Ki Umita. Oke, mantap. Keluarga Nyonya S mengatakan klien selalu tapi kita sudah masuk di Di Aul. Kesiapan, Di? Iya, Nars. Berarti ini kita pending saja, ya. Maksudnya jangan dulu dibahas. Mungkin refleksi berikutnya, ya. Iya, Nars. Kita masuk ke yang ini yang dibawa, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Saya copy dulu, Nars. Oke. Kakak Sabik, dengar di apa Umi bilang tadi? Apa yang Umi bilang? Apa yang Umi bilang? Umi bilang apa? Coba ulangi. Bobo. Adik Bobo. Nah, jadi apa yang harus Kakak Sabik lakukan? Tenang saja, mainnya di situ tetap. Tapi tenang. Oke, pilihannya begitu, ya. Jadi kalau misalnya
ribut, apa yang harus dilakukan? Pindah. Oke, kalau ribut ya, berarti tenang saja mainnya di situ ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nah, kalau yang DS-nya ini, klien mengatakan sudah tidak mengkonsumsi, itu sebenarnya kalau untuk pemeliharaan kesehatan masuk di batasan karakteristik mana? Kita kembali lagi. Tidak ada tadi kita bilang datanya di Auli? Iya, Nars. Iya. Oke. Tunggu dulu, saya coba kaji lagi. Iya, tahu karena bukan kaitannya dengan masalah penyakit ini. Iya. Oke. Tampak tidak menunjukkan minat. Apa NOC-nya ini? Perbaikan perilaku sehat ya, karena tidak ingin lagi mengkonsumsi obat penurun hipertensi dan masih memakan makanan pantangannya. Apa ini NOC untuk yang data ini? Klien dapat mengetahui minat dulu. Minatnya toh? Datanya kan tidak menunjukkan minat. Ada enggak kalau masalah minat ini di NOC? Ada enggak, Aul? Coba. Nas, saya buka NOC dulu, Nas. Ya. Yang lain juga saya harap seperti itu ya, di kutu-kutu ini data, jangan sampai tidak ada anunya NOC-nya. Apalagi kalau yang suka pakai tautan. Tapi Ini cantik. Udah kenal lihat ini kan. saya lakukan minat. Ada enggak yang terkait minat? Kan Ada nurse yang minat. Saya coba bantu ya cari. Minat itu ada di mana kira-kira? Oh, yang mencari sumber-sumber finansial. Menggunakan sumber-sumber komunitas yang ada. Nah, boleh itu. Oh iya, nurse. Tapi bagaimana anunya? Bagaimana redaksinya? Redaksi. Untuk NOC yang tadi tampak tidak menunjukkan minat perbaikan perilaku, NOC-nya itu NOC-nya yang mana? Ini perbaikan perilaku lah, Aul. menggunakan sumber-sumber komunitas yang ada, nurse? Atau itu di mana kita ambil? Kelas apa itu? manajemen diri hipertensi, manajemen nurse. diri. Tapi kita lihat di sini ini batasan karakteristiknya perbaikan perilaku. Aul, harusnya kita lihatnya di perilaku toh? Oh iya, behavior. Jadi ini pentingnya juga sebenarnya menggunakan kata-kata yang ada pada batasan karakteristik. Coba kita lihat di health behavior, siapa tahu ada yang cocok. Di perilaku, nurse. Iya. Kesehatan fisiologis. Perilaku sehat. Nah, di sini ada adherence behavior, compliance. Nah, compliance itu kepatuhan lah. Kita pakai yang bahasa Indonesia ya. Iya, nurse. Nah, tidak menunjukkan minat pada perbaikan perilaku sehat. Kira-kira cocoknya di mana itu? Berarti tidak patuh ya. Perilaku patuh, nurse. Oke. Perilaku patuh yang mana? Medikasi ya? Bersifat aktif. Aktivitas itu prescribe activity ya yang kita maksud, yang 1632 ya? 1600, nurse. 1600 itu perilaku patuh ya? Iya, nurse. Atau perilaku patuh diet yang sehat 1621, nurse. Diet yang sehat dan medikasi juga ada 1623 toh? 1623, iya, nurse, pengobatan. Kalau yang diet sehat 1622.
Diet yang sehat 1621 di saya, Nurse. Yang mana nih? Tahun berapa itu? Jangan sampai saya yang ini saya 2013. Berapa ini? 2013 juga, Nurse. Oh, jangan-jangan yang Indonesia yang salah. Iya, Nanti kita Indonesia bisa kayaknya yang lihat. salah. Iya, Ah. Nurse. Tapi sama, Ji. Perilaku sehat, diet yang sehat, sama perilaku patuh pengobatan yang disarankan. Oke, tunggu dulu, kita tahan dulu ini karena berkaitan dengan minat. Saya coba cari di bawah ada enggak kaitannya dengan minat. Self direction of care, mungkin juga itu self direction of care. Jadi arahan dirinya terhadap perawatannya. Jadi orang berminat karena ada arahan dari dirinya, itu juga mungkin. Ya, kita coba dia dulu. Oke, jadi ada 4 yang saya sarankan untuk kita buka dulu yang mana yang cocok. Yang tadi 1600, 162, di sini 22, 1623 dan ini self direction 1613. Coba kita cari sama-sama. Apakah cocok dengan data ini atau tidak, ya? Nah, saya dapat ini adherence behavior as health related question. Kalau ini bertanya tentang dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait kesehatannya. Itu kan sudah menunjukkan minat ya. Jadi Iya, Nurse. itu dulu. Kalau ini bisa masuk nih ini data, tapi coba kita buka yang adherence behavior yang diet dulu. Perilaku Oh, patuh diet. cocok Aul di sini berarti yang salah ini yang justru bukan NOC di sini. Health diet itu memang healthy diet itu 1621 di anunya. Iya, Nurse. Oke. Untuk Perilaku yang patuh ini yang sehat. iya. Diet sehat ada enggak di situ anunya? Yang kaitannya dengan tampak tidak menunjukkan minat pada perbaikan perilaku sehat terkait konsumsi obat. Ada enggak? Enggak ada kalau obat, Nurse. Makanan di sini. Makanan coba. Oh, di sini, Nurse, mendiskusikan penggunaan obat herbal dengan tenaga kesehatan. Nomornya apa? 162120. 1621 discuss use of herbal remedies with health provider. Tapi kita tidak menyinggung ininya di data soalnya. Iya, enggak, Nurse. Berarti mungkin kita ambil dulu yang itu yang terkait minat menunjukkan minat ketika dia mulai bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kesehatannya. Begitu ya. Bisa cocok enggak? Iya, cocok. Berarti dia yang harus bertanya, Nurse. Iya. Jadi begini, kita harapannya ini kan tadi ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, Pak? Iya, Ini ada enggak diagnosa kesiapan meningkatkan pemeliharaan kesehatan? Tidak ada di? Enggak ada, Nurse. Oke. Kesiapan manajemen Nurse yang ada kesiapannya. Oke. Terus di sini kan kita maunya dia menunjukkan dia yang mana? Dia mau menunjukkan minat atau yang kita inginkan dia tidak lagi mengkonsumsi dia mau mengkonsumsi obat hipertensi dan tidak memakan pantangannya. Yang mana yang kita mau tuju ini, Aul? Yang mau nak konsumsi lagi obatnya, Nurse, dan hindari pantangan. Ini nanti tidak beririsan dengan diagnosa yang satunya, manajemen kesehatan. Iya, Nurse. Berarti kita ambil yang di sini, menunjukkan minatnya. Iya. Nah, kalau menunjukkan minat berarti kita ambil yang adherence behavior saja tadi. Yang mana itu, Nurse? Yang bertanya dengan pertanyaan yang 160001, yang adherence behavior. Perilaku patuh bersifat pasif. 1601, Nurse. Ya, 160001. Kosongnya ada 3. Oh iya, menanyakan pertanyaan terkait kesehatan. Itu. Oh iya, Nurse. Jadi kita mau dia akhirnya berminat untuk mengetahui tentang ininya.
Jadi intinya dia akhirnya kita anggap tidak efektif pemeliharaan kesehatannya karena dia tidak berminat. Nah, dia tidak berminat untuk bertanya pun ya misalnya ya. Bertanya pun atau apa, dia bertanya enggak terkait ini? Terkait kesehatannya. Dia ada bertanya enggak? Dia berminat enggak? Dia mau tahu enggak tentang ini? Iya, mau Jinas Mau, karena bilang oke. Berarti nomor 1 itu tidak cocok. Coba kita cari lagi. Seek health information from a variety of sources. Yang 160002. mencari informasi kesehatan dari berbagai macam sumber. Itu dia menunjukkan itu di pengkajian tak sebelumnya atau Tapi tidak? tidak pernah mencari informasi, Nurs. Berarti tidak tahu. Berarti kita punya NOC yang itu saja untuk data ini. Kita Jadi mencari anggap informasi diambil. Iya. Jadi itu baru satu ya, Awul. Nanti silakan seleksi lagi. Seleksi Nurs, lagi jadi yang semua di sini. Yang diikuti mana yang sesuai cocok? data di Nurs. Iya. Iya, Nurs. Jadi anggapannya kita seperti ini. Dia tidak minat, ya. Dia tidak minat. Termasuk juga sebenarnya dia tidak minat mencari informasi, ya. Karena di sini NOC yang paling rendahnya itu misalnya kita mau tujukan setelah intervensi ini kita mau dia bertanya tentang hal-hal yang terkait kesehatannya. Tapi ternyata kata Aul dia sudah mulai tertarik untuk itu. Nah, yang belum dia tertarik tadi terkait mencari sumber informasi. Begitu. Nah, kemudian ini nanti lihat lagi ya. Apalagi yang belum dicapai ini oleh si klien ini. Ya. Ini termasuk evaluate accuracy of health information obtained. Informasi yang diperoleh. Mengevaluasi ketepatan ya. Informasi yang mungkin ini bisa masuk di pengobatan herbalnya, Nurs. Iya. Kalau saya itu bisa. Iya, Nurs. Tapi kita lihat saja dulu apakah ini cocok dengan data kita yang tampak tidak menunjukkan minat, karena ini asal muasalnya atau kita mencari ini atau tidak. Ya, kalau kita tidak menyinggung masalah herbal, jangan kita ambil. Begitu. Tapi kalau misalnya ini secara umum masalah kesehatannya, ya kan salah satu kenapa dia pilih pengobatan herbal itu karena dia tidak ngerti tentang informasi kesehatan yang dia dapatkan, termasuk dia akhirnya memilih itu, ya. Tapi harus kita seleksi baik-baik, ya. Apakah pemilihan terkait obat herbal ini karena dia tidak akurat dalam mendapatkan informasi atau bagaimana? Ya, Nurs. Jadi memang diseleksi lagi ini yang ada di sini. Iya, baik, Nurs. Oke. Turun mungkin. Oke, silahkan di ini lagi toh. Ya, nanti saya lihat-lihat lagi, Nurs. Oke, satu saja minimal kalau saya tuh minimal satu saja. Satu data itu ada indikatornya satu begitu. Jadi setiap data satu outcome-nya, baru data lain satu lagi, Nurs. Minimal satu indikator ya. Beda ini outcome toh. Kalau outcome itu kan langsung kepatuhan ya. Kepatuhan itu perilaku. Tapi kalau indikator itu lebih spesifiknya lagi. Ini kalau saya minimal satu data itu satu indikator. Karena mungkin kadang saya lihat kalau anak-anak S1 berat kalau langsung diambil satu NOC. Nah, kalau satu NOC ini kan satu ini. Kedengaran suaranya saya? Aul, halo? Iya, kedengaran, Nurs. Oke. Karena kalau satu kedengaran, Nurs, sebenarnya kan satu paket ini. Nah, jadi kalau saya minimal satu indikator, satu data minimal satu indikator. Kalau bisa kita tambah beberapa indikator yang cocok dengan klientel jauh lebih bagus supaya penyelesaian masalahnya itu jauh lebih cepat. Gitu. Karena kita sudah jelas setting goals-nya kita, tujuan kita itu yang ini. Gitu.
Ya. Iya, Nurse. Oke, kita lanjut. Jadi yang lain enggak usah kita lihat, Dik, karena sudah ada ini di kepatuhan. Ya. Enggak usah kita lihat yang tadi ada yang adherence behavior-nya yang healthy diet dengan apa lagi? Iya, langsung perilaku patuh saja. Iya. Untuk yang data ini ya. Kemudian jadi lihat selalu itu kata kunci. Ini apa? Ini perilaku, ya. Cocok bahwa ini terkait manajemen diri, tapi sebenarnya apa batasan karakteristiknya yang difokuskan ini? Ternyata di sini adalah persoalan minat dan pada perbaikan perilaku. Maka jangan cari manajemen diri. Ya, ini yang manajemen diri ini justru jauh lebih fokus ke nanti di manajemen kesehatan ya. Tapi bisa juga di pengetahuan ini. Tapi persoalannya di sini untuk batasan karakteristiknya kita angkat diagnosa ini adalah terkait perbaikan perilaku. Begitu. Oke, yang berikutnya apa ini? Kurang dukungan sosial dari semua anaknya karena kurangnya perhatian keluarga. Ini apa? Mana NOC-nya? Nggak ada. Kira-kira kata kuncinya apa di sini? Dukungan sosial. Oke, dukungan sosial. Adakah NOC yang bicara tentang dukungan sosial? Cari domainnya lagi. Interaksi sosial, Nurse. Interaksi sosial, coba saya baca dulu. Di domain 1504 dukungan sosial. Domain berapa itu interaksi sosial? Domain 3, Nurse. Domain 3 Psikososial di psikososial, terus kita ambil yang mana? Level Social 2 interaction di kelas iya. social interaction. Coba kita cari sama-sama social interaction. 1504, Nurse. 1504. Social interaction. Parent infant, role performance, social interaction skill, social involvement, social support. Yang mana yang kita 1504 ya, social support ya. Aul. 1504 iya, Nurse. Ya, oke. Coba kita buka social support. Iya, ini sudah, Nurse. Bagaimana? Apa hasilnya? Nyambung enggak? Tidak, Nurse. Coba saya buka dulu ya. Karena bantuan ditawarkan oleh orang lain, yang disediakan, usaha, informasi yang disediakan. Nah, itu? Iya, ada, Nurse. Oke, Informasi ada yang toh? disediakan. Iya. Oke, jadi seperti itu yang lainnya cara kita buka, cari kata kuncinya cepat gitu. Oke. Saya minta kita seleksi lagi indikator-indikatornya, nah, yang mana yang betul-betul bisa di. Oke, selanjutnya apa lagi? Motorik itu Motorik. Neurologi dan kognitif. Kenapa? Motorik itu masuk di mana kira-kira? Kalau domainnya? Mobilitas. Kalau di batasan berjalan. Ya. Mobilitas, Nurse. Mobilitas, tunggu dulu. Ini di Fungsi batasan kesehatan. karakteristiknya, motorik ini kaitannya dengan yang mana? Anu, Nurse. Mana tuh? Kondisi terkait, Nurse. Kondisi terkait. Iya, keterampilan motorik kasar. Decrease in fine motor skills. Oke. Tapi dia sebenarnya tidak masuk batasan karakteristik ya. Tunggu dulu, kita cari faktor dulu. yang berhubungan anti, Nurse. Kondisi terkaitnya karena pincang di jalan. Oke. Tapi itu berpengaruh pada pengetahuan kan, dan jadi apa namanya ya kurang bersosialisasi, terlalu banyak hambatannya, akhirnya dia tidak bisa mengetahui banyak hal. Kira seperti itu, menghalangi apa istilahnya ya, kondisi khusus yang menghalangi dia untuk belajar, begitu.
Tadi kalau kita lihat di sini domainnya apa? Yang Domain 1 nurse fungsi kesehatan, kelas 2 mobilitas. kelas 2 Kelas mobilitas. level 2 mobilitas, kelas level 2 kelas mobilitas nurse. Oke, sorry. Oke, di C ada Iya. amputation, joint movement, 0 mobility, triple 2 nurse cara berjalan. 0 triple 2. Gate ya, 0 triple 2 gate di sini. Setelahnya koordinasi gerak ya. Iya nurse, koordinasi Oke, pergerakan gate saya coba. berjalan. Kita bisa dapat di situ poinnya enggak? Ada nurse keseimbangan tubuh saat berjalan sama postur saat berjalan. Tapi tidak nyambung dengan diagnosata. Oh iya. Coba kita lihat yang psikokognitif, immobility consequence. 0205. Konsekuensi mobilitas. Nyambung enggak? Kalau perasaanku nyambung, tapi saya belum buka ini. Karena konsekuensi dari mobilitasnya kaitannya dengan psikokognitif. Konsekuensi psikokognitif. Nyambung enggak? Citra kesadaran, status kognitif, perhatian, rasa kinestik, kemampuan untuk bertindak. Di sini ada distorsi persepsi, emosi berlebihan, gangguan tidur, citra tubuh negatif, depresi, apatis, kesadaran, status kognitif. Yang kaitannya dengan defisiensi pengetahuan kira-kira yang mana? Distorsi persepsi. Kemampuan untuk bertindak tidak. Tidak. Sebentar ya, saya terima telepon dulu. Halo. Ya, nurse. Minjam apa itu? Minjam apa? Sini ke Bobo. Nek sini nurse. Stop dulu. Sebentar nah, saya ambil dulu sekecil. Wah. Main game terus. Ya. Ini jamku Game apa itu? dan udah aku download. Banyaknya main game download. Kamu Main game terus. Tunggu ya, saya ukur suhunya dulu sekecil. Iya, nurse.
Oke. Ada yang cocok enggak? Oh, immobility consequence. Ada enggak yang cocok? Kemampuan untuk bertindak, Nurse, tapi ini enggak. Berpindah. Bertindak, Nurse. Bertindak. Oh iya, bisa itu. Sorry, berpindah. Saya dengar ya tadi berpindah. Bertindak, Nurse. Oke, yang mana itu? 02 mana? 020511. Ability to act di? Iya. Oke. Kalau perceptual distortion tidak. Persepsinya Distorsi persepsi. Bagaimana itu dibentuknya? Yes. Kayak bisa ya? Bagaimana ya? Distorsi persepsi. Persepsinya yang salah begitu. Kira-kira ada persepsi yang salah enggak dari dia ini? Tidak juga. Tidak, Gina. Oke, berarti ability to act saja. Iya. Dia mau cari informasi tapi karena terbatas dengan motoriknya akhirnya tidak. Oke. Sip. Mantap. Berarti dia masuk di apa ini di psycho yang di atas distorsi persepsi sampai apati itu psycho. Iya. Tapi kalau yang di Kalau bawah yang ini alertness, kesadaran, iya, kognitif. itu kognitif. Oke, Iya. mantap. Jadi saya tuh bimbing kalian sebenarnya saya juga belajar. Oke, karena setiap kasus yang kalian temukan itu tidak sama dengan bimbingan-bimbingan saya yang lain. Gitu. Jadi memang sepanjang hidup kita ini harus belajar kalau kita memang apa istilahnya berprofesi perawat ya, karena setiap individu itu unik. Meskipun dia misalnya sama-sama kembaran, punya sakit yang sama, belum tentu responnya sama. Gitu. Belum tentu hal-hal yang respon yang ditunjukkan sama. Itu yang harus kita sadari. Maka kemahiran sebenarnya untuk menyusun renpra ini sangat penting. Ya, jangan pernah tinggalkan apa istilahnya, misalnya karena saya sudah capek dinas 8 jam dan saya tidak mau apa istilahnya, saya tidak mau kejar karirku, misalnya kalau saya jadi perawat sudah puas dengan apa yang ada ya. Tidak seperti itu sebenarnya kondisinya kalau yang seharusnya ya untuk menjadi perawat profesional. Dia harus setiap saat mengupdate. Kenapa? Setiap klien itu berbeda, itu satu. Tidak mungkin dia berikan terapi yang sama saja. Terus yang kedua, ada perkembangan teknologi dan informasi dari waktu ke waktu. Ya, itu yang harus kalian sadari. Jangan pernah berhenti belajar, maksud saya. Ya. Oke, lanjut lagi. Habis nih datanya? Habis, Miners. Oke. Aman berarti yang ini. Yang lainnya caranya seperti itu tadi. Ya. Kan masih ada diagnosa kesiapan manajemen kesehatan ya. Ketidakefektifan ya. Lihat nih, pakai Ketidakefektifan manajemen kesehatan sama revisi kesiapan defisiensi pengetahuan, Nurse. Oke, seperti itu cara carinya. Masih ada NIC-nya. Kita coba lihat dulu NIC tak. Awal bisa kita list dulu yang tadi ini ada 3 kayaknya toh, minimal ada 3. Yang pertama tadi kepatuhan untuk yang bertanya apa kayak tadi mencari informasi ya. Iya. Coba kita tulis di atasnya ini. Di atasnya domain 4 ini yang dari NOC. Coba kita tulis. Di atasnya. Kita enter dulu dari titik dicapai titik 2. Mana? Ya di situ Mi, enter Ki. Iya. Enter. Baru yang pertama tadi kepatuhan apa ya tadi? Perilaku. Iya. Indikatornya apa tadi? Mencari informasi ya? Iya, mencari informasi. Tulis itu, coba tulis dulu itu. Supaya kita korelasikan lagi dengan kita punya NIC. Mudah-mudahan kodong adik menyimak apa yang saya sampaikan ini. Karena
Mungkin cuma punyanya Aul ini yang dibahas kan sudah jam berapa. Nanti saya bagikan juga rekamannya. Setelah Aul ini saya hanya persilakan kalian untuk bertanya, yang lainnya Sasnita, Ade, sama siapa namanya, Citra, untuk apa yang tidak dipahami dari proses yang ada. Mencari informasi kesehatan, terus apalagi tadi kalau yang kurang dukungan, masih ingat tak? Social interaction, terus poin apa Bantuan tadi? yang ditawarkan orang lain. Oh, itu kita belum bahas ya, Aul? Udah nurse, tapi Lupa ya? dukungan usaha ya bantuan atau dukungan emosi nurse? Dukungan emosi. Saya kayaknya terlepas itu. Sudah tadi nurse, karena aku tandai, cuman Apa ya tadi? Astagfirullahaladzim. Social interaction, Di. Iya, dukungan sosial nurse. Saya coba cari dulu sambil ingat-ingat, ya Allah. Cepatnya waktu kita sudah lupa. Apalagi ingatan yang sudah tahunan ya. Sosial perhatian keluarga. Bantuan yang ditawarkan orang lain kayaknya nurse. Begitu ya. Saya coba buka itu di sosial interaction. Domain berapa itu? 1504 Kinars. 1504. Domain ya, kesehatan psikososial. 1504 di, iya kayaknya tadi itu 1504. Tapi itu kayak yang dipilih tadi itu. Kemauan untuk menghubungi orang lain untuk meminta bantuan. Oh, kita baru sampai di social support. Tidak bahas indikatornya, Pak? Iya kayaknya. Belum bahas itu. Coba kita buka. Kalau social support, apa yang kita pilih di situ indikatornya? Oke, sudah azan. Sosial informasi yang disediakan orang lain. Coba apa lagi? Bantuan yang ditawarkan oleh orang lain, dukungan emosi yang disediakan orang lain. Masih kayaknya ya tadi yang awal lalu sebut. Ya, Nars. Informasi kayaknya tadi awal sebut itu yang nyambung. Informasi yang disediakan orang lain, Nars. Iya kan? Iya. Saya coba buka dulu karena tadi itu saya hanya percaya sama kita. Tapi ini supaya saya jadi supaya saya tidak ragu saja, saya buka. Social support. Tadi willingness to call on other for assistance. Ini masuk enggak keinginan untuk memanggil orang lain untuk bantuan? Tidak juga dia. Dia masuk enggak? Tidak. Tidak, nah sekarang ini kan dukungan sosial dari orang lain. Tunggu Aul, ini kan kita bukan ya. Kita bukan, tadi saya masih terkoneksi dengan defisiensi pengetahuan. Ini kita pemeliharaan kesehatan loh Aul. Iya, Nars. Saya masih terorientasi dengan itu. Jadi tapi, ini yang kayak minat berpengaruh ya. Iya, sesuai data tadi. Kalau yang willingness to call on others itu cocok juga keinginan untuk memanggil orang lain untuk bantuan, itu masuk kalau dia kaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Iya. Terus apalagi money bisa uang yang tersedia oleh orang lain ketika dibutuhkan. Iya. Bantuan yang ditawarkan orang lain. Iya. Time. Hampir semua ini di. Tapi stable social network kayaknya tidak ya, supportive. Di hampir semua ini. Ya, silakan dipilih saja awal tah, yang mana yang mampu kita lakukan. Kalau yang atau ya pilih saja deh. Kalau yang tadi ini kayaknya ya.
Kakak cari dulu remote AC. Nak. Oke, kalau yang tadi menunjukkan perbaikan perilaku tanpa menunjukkan minat perbaikan perilaku, list kembali Auldi anunya. List kembali terkait dia ternyata bukan defisiensi pengetahuan saja, tapi terkait pemeliharaan kesehatannya. List kembali Auldi. Ya. Minimal ini dulu. Hah? Iya, Nurse. Terus yang ketiga tadi apa? Penurunan motorik. Kalau yang kognitif, Nurse. Jadi dia kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan. Iya, Nurse. Berarti mobilitas fisik nih. Konsekuensi mobilitas psikokognitif. Berarti bukan Yang cuma dipilih tadi, Nurse. psikokognitifnya tadi awal, karena saya tuh masih terorientasi dengan defisiensi pengetahuan, makanya pilih psikokognitif. Ternyata ini memang karena dia penurunan motorik, jadi dia tidak bisa pelihara kesehatannya. Tapi pelan-pelan suara tanah. Jadi begitu yang kita cari NOC-nya yang ada kaitannya dengan pemeliharaan kesehatannya, Aul. Paham dah, Aul? Iya, Nurse. Jadi penurunan motoriknya berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan. Iya, bukan dengan pengetahuan. Saya jadi tadi itu saya itu masih terpengaruh dengan pengetahuan defisiensi pengetahuan. Ternyata kita bahas diagnosa pemeliharaan kesehatan. Iya, Nurse. Bisa yang lain juga mohon dipahami ya. Jadi NOC-nya itu dikaitkan dengan data-data yang ada yang bersesuaian dengan diagnosa yang kita tuju. Karena memang banyak sekali pilihan di NOC itu. Bisa ya, Aul ya. Kalau kayak ini misalnya yang social support ini bisa hampir semua ini. Kemauan meminta bantuan, perihal uang ya. Bantuan yang ditawarkan oleh orang lain ya. Waktu yang ditawarkan oleh orang lain, labor ini apa? Pengabdiannya apakah? Kemudian informasi seperti emosi, ya. Jadi ini dilihat kembali ya, ya. Mungkin bisa aja juga Nurse yang masalah penurunan motorik di psikokognitif karena kemampuan untuk bertindak, Nurse, untuk pemeliharaan kesehatannya. Oh iya, betul. Bisa jangan dikaitkan dengan pengetahuan, bisa juga dikaitkan dengan pemeliharaan kesehatannya karena kemampuan untuk bertindaknya kan kurang, Nurse. Betul, tapi list kembali lagi Aul, yang mana NOC yang cocok, maksudnya siapa tahu ada lagi NOC yang lebih cocok. Iya, nanti saya cek yang lebih cocok. Iya, Nurse. Oke, jadi kita tambahkan yang tadi sudah Mika, yang kita bahas beberapa indikator. Sudah kita tambahkan di atas tadi. Coba kita naik di atas sedikit. Ini Nurse. Oke. Kemauan untuk apa tadi? Memanggil orang lain untuk meminta bantuan. Oke. Kemudian apa lagi tadi yang terakhir? Kemampuan mengambil tindakan, Di. Bantuan yang ditawarkan orang lain. Oke. Untuk meminta bantuan, iya, meminta bantuan saja. Kemudian yang terakhir apa? Kemampuan untuk mengambil tindakan. Oke. Coba tulis. Belum tertulis tahu. Nggak ada di situ. Yang kan di sini bantuan yang ditawarkan waktu informasi yang disediakan orang lain. Kemampuan langsung saja yang ketiga, Aul. Yang mobilitas. Yang kognitif, Nurse. Yang mobilitas, ya. Yang ketidakmampuan untuk mengambil kemampuan untuk bertindak. Tapi list kembali itu termasuk di NOC yang itu di atasnya. Kalau yang kemampuan untuk bertindak itu kan
sudah di indikator itu di indikator apa di psikokognitif, tapi lihat lagi teman-temannya yang psikokognitif, ada lagi fisik dan seterusnya, itu lihat lagi kembali Aul. Ya, siapa tahu ada yang lebih tepat Iya, nurse. bukan yang psikokognitif, yang temannya Yang lain, nurse. Iya. Kan Iya. kalau kemampuan untuk bertindak ini itemnya psikokognitif. Oke. Iya. Dari sini baru kemudian kita lihat apakah intervensi kita sudah sesuai dengan data dan juga NOC atau tidak. Nah, misalnya ini, Nyonya S tampak tidak menunjukkan minat pada perbaikan perilaku sehat. Apa di sini intervensinya? Kira-kira. Untuk kemudian akhirnya dia menunjukkan perbaikan perilaku. Yang ini nurse berikan informasi mengenai penggunaan obat bebas dan bagaimana obat-obatan tersebut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan saat ini. Poin 8, nurse. Dia memperbaiki perilaku atau tidak? Ya, nurse. Itu kalau kita berikan informasi, dia akan memperbaiki perilakunya atau tidak? Iya, nurse. Coba kita cari yang spesifik ke perilaku. NIC yang spesifik ke perilaku, baru kita iya. bandingkan. Coba. Ya, aku menang. Perilaku. Saya juga suka. Manajemen perilaku. Modifikasi perilaku, nurse. Boleh, coba kita lihat rinciannya modifikasi perilaku. 360. Tapi di sini masih ini loh, Aul, menunjukkan minat perbaikan perilaku. Ada enggak yang lain selain yang manajemen perilaku itu? Dia kelas berapa tadi yang manajemen perilaku itu? Ya, nurse. Kelas berapa? Level berapa? Level 2 kelas 0 nurse terapi perilaku. Yang mana mainan naik lah. Kita lihat dulu ya. Perilaku itu di NIC behavior behavior therapy. Bandung. Level O. Level O ya? Iya, nurse level O terapi perilaku. Terapi perilaku 4360 nurse. Saya buka dulu ya. Wah, babu. Ada. Babu. Hijau. 4360 behavior modification, Dik. Iya, Oke. nurse. Tuh, kita lihat yang lain. Nih, mudah. Assertiveness, self-harm, social skill. Oke, kita coba buka behavior modification. Apa di situ poin-poinnya, Ul? Ini nurse yang baru aku baca, dukung untuk mengganti kebiasaan yang tidak diinginkan dengan kebiasaan yang diinginkan. Nah, gimana itu? Kalau kita lihat, yang mana yang lebih spesifik antara yang kita sebut ini dengan yang tadi? Yang ini nurse, karena minatnya yang mau dirubah. Ah, itu yang saya maksud sebenarnya kalau kita dulu ya, saya buka dulu ya, modification. Saya ini orangnya visual, jadi harus saya lihat dulu baru saya bisa percaya. Iya, nurse. Bahaya sekali teman. Jadi kayak susah mempercayai orang lain. Kalau mau media apa? Visual sekali, Kak. Mau pulang. Keluar. Ayo. Keluar. Ayo. Ayo. Modifikasi apa tadi anunya? Modifikasi perilaku nurse. Modification behavior berarti ya. MO. MO. Jangan lari. Halo. Halo. Nomor berapa, Aul?
Poin 3, Nurse. Nomor modification behavior itu apa anunya? Nomornya? 4360, Nurse. 4360. Oh, di atas. Kenapa minta itu? Waduh, lambat Kak. Behavior modification. Ya Allah, dekat sekali ini kalau behavior B. Aduh, B. Yang aku cari di M. Behavior modification. Nah, kita nomor yang mana kita? Yang keberapa? Poin 3, Nurse. 3. Encourage gitu ya, mengubah di. Oke. Kenapa tidak yang determine patient motivation to change? Motivasi pasien untuk berubah. Tentukan apa motivasi klien Oh untuk iya, itu juga tadi Nurse ku lihat-lihat ya, tapi ya. Iya, di sini. Bisa Oke, juga, Nurse. bisa juga. Oke. Jadi ini kaitkan dengan NOC tak? Ya, Juga. Tadi kan ini mencari informasi kesehatan dari berbagai sumber. sumber. Apakah tindakan kita menentukan motivasi pasien untuk berubah, kemudian mendorong pasien untuk mengganti kebiasaan itu akan mencapai upaya yang tadi ini, mencapai NOC kita, mencari informasi kesehatan. Ya, Nurse. Begitu. Kalau tidak nyambung dengan mencari informasi kesehatan, berarti tidak masuk ya. Iya. Ya. Jadi seleksi lagi intervensi-intervensi ini sesuaikan dengan DO-nya dan sesuaikan dengan NOC yang ada. Ya. Karena yang ingin kita capai, ukuran capaian kita itu ada di NOC. Iya, Gitu Nurse. ya. Oke. Sudah jelas ya? Iya, Nurse. Diriku. Mau minum obat? Minum obat supaya tidak sakit, ya. Minum obat, Nina, supaya tidak sakit kepalanya, ya. Minum air mie padeng supaya ini. Bismillah. Bagaimana Sasnita, Citra, ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah saya ajarkan ke Aul? Pembahasan tentang renta Jatuh Kak Arsi. Atau Aul sendiri ada yang mau ditanyakan? Ya, Nurse, mungkin nanti setelah pencarian lagi kalau pusing bisa juga di grup, Nurse. Oke, mantap. Sasnita, ada yang mau ditanyakan? Mengerti Minars, tapi ada yang mau saya tanyakan, Nat. Ya, silakan. Masalah keperawatan. Kan yang kemarin saya kirim terakhir itu, Nars, baru 2 masalah keperawatan yang saya masukkan. Saya dapat karena kan saya ceritanya tidak mengkaji, Nars, dan terakhir itu dapatkan untuk tambahan 2 lagi. Saya kasih masuk resiko jatuh sama hambatan mobilitas fisik. Tapi ya di sini hambatan mobilitas fisiknya, Nars, data-datanya itu cuma subjektif semua. Apa begitu, Nars? Tidak ada data objektifnya. Data subjektif semua. Apa itu? Untuk diagnosa apa? Hambatan mobilitas fisik. Hambatan mobilitas fisik. Itu domain berapa? Domain 4. Kelas 2. Tunggu ya, saya coba. Hambatan mobilitas fisik domain 4 kelas 2.
Impair bad mobility ya, bad apa physical mobility. Oh, physical di. Iya. Oke, kita bilang hanya ada data subjektif. Iya, Nars. Kita tidak bisa, kenapa tidak? Yang ini kan justru impaired physical mobility ini justru kalau kita lihat ini lebih ke data objektif loh, Sasnita. Oh iya Nars, sebenarnya kalau untuk dilihatnya tuh Nars, memang dia kalau pada saat berdiri, kan ada tuh Nars yang pengkajian yang disuruh duduk terus melangkah 3 meter ke depan baru kembali ke kursi, memang Nars itu agak kaku Nars, agak Nah, kayak itu nih, berarti dia ada decrease, itu data objektif loh. Decrease in mana? Range of motion kah? Atau gross motor skill kah? Atau yang mana? oh Begitu, jadi Sasnita. itu Nars kan di sini ada anunya Nars. Apakah kita pakai SDKI ya? Nanda Nars. Nanda, oke. Di situ kan alteration, perubahan dalam aktivitas ya. Gait itu apa sih? Kemudian decrease, penurunan dalam motor halus, motor kasar, ROM, time reaksi, waktu reaksi. Terus kan itu bisa kita sudah lihat juga. Kira-kira dia mana? Dia motor kasar atau motor halusnya yang bermasalah? Sasnita. Sasnita. Iya Nars. Kira-kira yang mana dari situ? Itu justru batasan karakteristiknya semua ini loh. Objektif loh. Oh iya Nars. Nars di sini juga Nars. Kan Tunggu dulu, ada. kita clearkan dulu ini. Kira-kira bisa kita dapatkan data objektifnya enggak ini? Iya Nars, bisa Postural instability, tidak stabil posturalnya, slow movement, perpindahannya lambat. Itu ada enggak sama ini? Iya Nars. Ada. Kemudian pergerakan uncoordinate. Bisa kita lihat kan? Iya, Semuanya Nars, ini. Oke, berarti aman ini kira-kira. Saya tidak mau lepas ini kalau kita tidak bisa menentukan dengan tepat. Aman Nars, aman. Oke, apalagi yang kita mau tanyakan? Ya kembali lagi Nars di hambatan mobilitas fisik kalau terkait kekakuan sendinya sudah Nars, tapi kan di sini dia juga sebenarnya batuk Nars. Jadi bilang kayak sesak napas beraktivitas, sedangkan di batasan karakteristiknya hambatan mobilitas fisik juga ada di situ tertulis dyspnea setelah beraktivitas, bisa jadi masukkan Nars, bersamaan dengan data yang sebelumnya tadi Nars. Kenapa pernafasannya tadi? Kakak jangan ribut. Apa pernafasannya tadi? Masalah? Dia bilang Nars kalau misalnya dia beraktivitas lama, dia nafas. Memang sekarang dia lagi batuk Nars. Itu batuknya memang agak lama, ada beberapa bulan Nars. Beda itu Sasnita. Berarti ada masalah di batuknya itu. Cari lagi di bagian pernafasan, bukan di physical mobility. Jadi saya ambil itu Nars untuk masalah dyspnea setelah beraktivitasnya Nars untuk kalau ada dyspnea setelah beraktivitas, jangan campurkan dengan batuknya. Oh iya. Ya. Batuknya ini yang harus kita identifikasi. Ya. Dia batuknya apa masalahnya? Apakah bersihan jalan nafas atau apa sebenarnya? Oh iya Nars. Apa tahu alergi udara atau apa? Tah? Iya Nars. Oke. Jelas ini Sasnita? Jelas Nars. Saya minta kalau kita buat sesuaikan dengan batasan karakteristiknya nah. Kita buat analisa data, oke. Supaya gampang. Ada lagi yang ingin kita tanyakan? Cukup, Sasnita? Saya lagi Nars. Boleh, silakan. Hanya Nars memastikan karena kan di sini nyerinya itu sekarang nyeri di lututnya. Jadi dia sudah lebih dari 3 tahun. Jadi betul Nars saya kalau ambil nyeri kronis. Iya, lebih itu. Iya, karena nyeri akut kan 3 bulan toh? Iya. Oke, aman. Ada lagi? Itu jenis. Oke. Ade, bagaimana Ade? Ada masalah?
Halo Ade. Ade aman? Penjelasan saya ke Aul aman enggak? Bisa dipahami enggak? Awal nurse yang tahu. Kenapa suaranya Ade hilang-hilang? Saya tutup videoku. Bagaimana Ade? Saif, bobo di situ aja. Ini Atau minum ya. dari tadi nurse jaringan. Masalah jaringan ya, Dek? Oke, nanti saya kirimkan videonya, Dek. Saya juga kurang jelas dengar suara Ta. Nanti saya kirimkan video rekamannya. Baru nanti kita bertanya di grup. Bisa, Dek? Iya, nurse. Oke. Nanti saya bertanya lewat WA, nurse. Oke, hilang-hilang suara Ta. Oke, sudah, Dek. Citra, gimana Citra? Aman? Kalau saya nurse bisa dipahami nurse, cuma boleh saya bertanya Boleh nurse, dong, silakan. terkait ini nurse, apakah tepat nih caraku nurse buat tegakkan puasa karena bingung nurse, kan kemarin pas pengkajian saya dapat lagi nurse tekanan darahnya. Mm-mm. Saya lihat juga di batasan karakteristiknya saya tegakkan itu nurse perfusi perifer tidak efektif. Mm-mm. Apakah itu sudah tepat nurse saya tegakkan? Batasan karakteristiknya bagaimana? Ada enggak? Ada nurse. Oke, kita coba buka. Bisa share screen enggak, Citra? Saya bisa tolong Aul nurse. Oh iya, oke. Perfusi jaringan, Di. Iya nurse. Jaringan perfusi ya. Domain berapa itu? Domain 4 nurse. Perfusi jaringan perifer. Sorry. Gitu ya. Kelas Tapi saya pakai SDKI nurse. SDKI, saya turun ambil dulu Pak Deng. Nah, bukuku. Dianalisa mau langsung Aul. Banyak dan 009. Mana ini? Belum terlalu lincah Kak kalau yang ini. D atau apa? E, D nurse. B, D nurse. D.
Oke, ada langsung dapat. Perfusi perifer tidak efektif. Penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Ada hiperglikemia? Atau apa penyebabnya ini? Citra. Ya, Astralnya pas diraba. Sama ada cek tanda-tanda vital juga. apa penyebabnya ini, Citra? Sorry, kurang jelas suara. Penyebabnya kalau yang kita lihat, peningkatan tekanan darah ya? Iya, hipertensi. Hipertensi, oke. Terus pengisian kapiler lebih dari 3 detik? CRT-nya bagus. Nadi perifer menurun atau tidak teraba? Tidak juga. Tidak juga, Nurse. Cuma astralnya dingin, Nurse. Akral dingin, kemudian warna kulit pucat, Nurse. turgor kulit menurun? Tidak, Nurse. Tidak. Oke. Berarti cuma ada 2. Akral dingin sama penyebabnya hipertensi toh? Iya, Nurse. Warna Oke. kulit. Warna kulit pucat juga? Bukan Iya, Ji, karena jenis kulitnya sawo matang atau memang jenis kulitnya bukan Ji? Bukan, Nurse. Oke. Gejala minornya parestesia tidak ada. Nyeri ekstremitas? Tidak, Nurse. Kenapa ini DS tak kita kasih masuk yang ini? Pusing dari mana Ki? Anunya? Landasannya? Iya, tapi tidak masuk dalam perfusi perifer. Kan bukan batasan, bukan gejala mayor ataupun minornya. Perfusi perifer. Itu Mas. Jadi ini yang harus masih meragukan sebenarnya kalau saya ya. Apakah benar penurunan sirkulasi darah? Kalau saya itu salah satu tandanya itu penurunan perfusi perifer adalah pengisian kapiler yang lebih dari 3 detik. Itu kata kuncinya kalau saya. Begitu, ya. Mungkin akral dingin dan warna kulit pucat ini lebih disebabkan masalah yang lain, bukan masalah perfusi perifernya. Begitu, Aul, Citra. Ya, terlebih lagi tidak ada yang persoalan gejala yang subjektif yang ada berdasarkan SDKI. Begitu, oke? Di sini juga kondisi klinis terkait sebenarnya tidak ada di sini tekanan hipertensi tidak ada. Begitu. Ya. Memang penyebabnya itu, tapi untuk saat ini dia belum perfusi perifer tidak efektif. Ya. Dipahami ya? Nurse, biar itunya, Nurse, tanda-tanda vitalnya. Tanda vitalnya dia memang hipertensi, tapi kondisi klinik terkait itu bukan masuk dalam ini loh, perfusi perifer tidak efektif itu bukan kondisi klinis. Hipertensi tidak masuk dalam kondisi klinis terkait perfusi perifer. Itu memang ada penyebabnya hipertensi, tapi mungkin nanti late, belakangan. Kalau sudah hipertensi yang lama, mungkin ada kondisinya, jadi akhirnya perfusi perifer tidak efektif. Gitu. Masih minimal ini. Sementara yang diminta itu, kalau kemarin saya belajar terkait ini, minimal 80% data harus ada. Ini berapa persen data? Sedikit sekali ya. Ini datanya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5 untuk gejala mayor. Kita cuma punya 2 itu berarti 2/5, berarti 40%. Sementara yang kami disampaikan untuk penegakan SDKI itu 80%, Citra. Iya, Nurse. Oke ya, jelas ya? Jelas. Oke. Memang secara logika juga, apakah ini mengalami penurunan sirkulasi darah? Saya meragukan kalau hanya cuma
berbasis hipertensi. Justru tanda yang utama itu adalah CRT kalau saya ya. Sudah lama saya tidak membimbing KMB, tapi menurut saya itu data inti dari perfusi perifer tidak efektif. Ento? Oke. Ada lagi Citra, silakan. Klarifikasi memang. Halo Citra, hilang ya Citranya? Yang hilang Citra, Di? Aul, Ade? Halo semua. Hilang Citra. Nurse. Oke. Iya, Nurse. Kira-kira masih ada pertanyaannya Citra itu? Coba tanyakan di grup apakah masih ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Bisa ditanyakan di grup. Siapa yang bisa bertanya? Sudah saya WA, Nurse. Bagaimana, Bedeng? Belum dibalas, Nurse. Belum dibahas, oke. Bantu saya rumah apa? Mau keluar? Panas sekali, nanti tambah sakit. Jadi kita keluar akhirnya jadi tambah sakit. Mau turun di bawah? Oke, sabar. Kayaknya semua jaringannya terputus, Nurse. Jaringan terputus. Oh iya Pak Deng. Kita Iya, akhiri. karena di telepon juga memanggil Nurse. Oke. Nanti kita minta dia untuk melanjutkan pertanyaannya di grup ya. Begitu ya? Iya, Nurse. Iya. Baik, kita akhiri saja. Semoga semuanya bisa paham ya dengan refleksi kasus kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And meeting ya. Nanti ingat untuk post conference ya. Iya, Nurse. Oke.